Halo teman-teman, kembali lagi di channel DK Autoplot. Dan di video kali ini aku ingin membuat video yang aku tujukan khusus buat teman-teman pemula yang baru belajar menyetir mobil atau bahkan sudah berada di tahap belajar menyetir mobil. Nah, di video kali ini aku ingin berbagi sedikit tips buat teman-teman yang sedang belajar menyetir mobil. Itu tips untuk agar melakukan perpindahan gigi atau menambah gigi itu bisa ketika perpindahannya itu bisa mulus tanpa mengalami yang namanya menyendal atau bahkan sulit masuk gigi atau menjadi menyangkut saat teman-teman mengoper untuk perpindahan giginya. Nah, seperti apa tips yang akan saya berikan? Simak video ini sampai selesai. Nah, ini dia teman-teman cara agar teman-teman pemula itu saat memindahkan tuas persneling ini atau menaik turunkan gigi itu bisa mulus tanpa mengalami yang namanya tersangkut atau bahkan menyendat ya teman-teman. Nah, sebelumnya teman-teman pemula pastikan memahami tentang alur-alur dari arah gigi masing-masing ini ya teman-teman, dari gigi 1, 2, 3, 4, 5 atau bahkan gigi mundur itu teman-teman paham arah pergerakan si tuas transmisi ini. Nah, teman-teman bisa melihat tentang video lengkapnya tentang penggunaan dan tutorialnya si tuas transmisi ini di video saya yang ini. Itu di situ saya membahas secara lengkap ya teman-teman atau detail tentang si tuas transmisi ini. Nah, di video kali ini saya membuat video tentang cara agar teman-teman pemula khususnya itu saat menambah atau mengurangi gigi dari transmisi mobil ini itu bisa mulus tanpa mengalami tersendat-sendat ya teman-teman. Nah, tipsnya itu adalah ketika teman-teman ingin nambah gigi, ini kondisi mesin mati ya teman-teman. Ini saya asumsikan, kita contohkan seolah-olah ini berjalan di gigi 1 ya teman-teman. Nah, agar teman-teman saat memindah gigi ini kedua itu agar mobilnya berjalan dengan mulus, itu tipsnya itu adalah teman-teman, itu teman-teman harus melepaskan injakan pedal gasnya ini secara penuh, lepaskan secara penuh, baru teman-teman injak pedal koplingnya. Tentunya teman-teman harus nginjaknya juga secara pol ya teman-teman, baru teman-teman masukkan atau tambahkan gigi ini ke gigi selanjutnya. Kalau saya ini contohkan dari gigi 1, berarti ini saya tambahkan ke gigi 2. Nah, setelah itu di bagian pedalnya teman-teman lepaskan secara perlahan, baru teman-teman tambahi injak pedal gasnya secara perlahan. Nah, ini ya teman-teman yang biasanya menjadi catatan buat teman-teman pemula ketika dia ingin menambah gigi. Biasanya ini yang mengakibatkan gigi transmisi susah masuk atau bahkan nyangkut ya teman-teman. Itu ketika di posisi ini ya teman-teman, ini gigi 1, ketika ingin menambah giginya itu teman-teman posisinya itu yang sering sekali saya temui itu saat menginjak pedal kopling, itu dia menginjaknya posisinya tidak begitu pol ya teman-teman, atau bahkan ada juga ketika sudah diinjak pol tapi posisi kaki kanannya ini masih sedikit menginjak pedal gasnya. Akibatnya saat berjalan ketika teman-teman menambahkan gigi ini masuk ke 2 atau bahkan ke 3 atau ke 4 itu kadang susah seperti nyangkut ya teman-teman. Nah, itu karena teman-teman saat menginjak pedal kopling itu posisi kanannya masih sedikit menginjak pedal gas, atau bahkan ketika posisi teman-teman sudah melepaskan pedal gasnya tapi teman-teman saat menginjak pedal koplingnya itu tidak sampai pol ya teman-teman. Nah, ini kalau tidak sampai pol maka ini akan masuknya itu akan seperti nyangkut ya teman-teman, atau tidak bisa masuk. Biasa orang bilang-bilang itu seperti alot ya teman-teman. Nah, ini yang menjadi catatan buat teman-teman pemula. Pastikan saat memindah gigi atau
menambah gigi itu posisi dari berjalan menginjak pedal gas, lepaskan sepenuhnya, baru teman-teman injak pedal koplingnya secara penuh, lalu teman-teman tambahkan tuas transmisinya. Nah seperti itu ya teman-teman. Lalu teman-teman lepaskan pedal koplingnya secara perlahan, baru tambah lagi pedal gasnya. Nah untuk melepas pedal koplingnya ini juga jangan langsung dikagetnya seperti ini ya teman-teman. Nanti akan mengakibatkan mobil teman-teman itu seperti menyendal ya teman-teman. Nah jadi lepasnya itu perlahan-lahan, seperti ketika teman-teman ingin mulai berjalan awal di gigi 1, seperti itu ya teman-teman. Nah setelah itu banyak ini teman-teman pemula yang bertanya, kapan sih waktu yang pas ketika kita ingin menambah gigi. Nah itu secara teorinya itu ada ya teman-teman seperti ini. Itu gigi 1 itu untuk kecepatan dari berapa sampai berapa, gigi 2 kecepatan dari berapa sampai berapa, gigi 3 dari kecepatan berapa sampai berapa, dan seterusnya sampai ke gigi 5. Nah itu teorinya ya teman-teman. Tapi di sini yang pastinya itu teman-teman bisa mendengarkan suara raungan mesin mobil teman-teman. Ketika mesin mobil itu sudah mulai meraung agak cukup tinggi, itu tandanya teman-teman sudah mulai harus memindahkan atau menambah transmisi giginya teman-teman. Dengan itu, dengan kita mendengarkan atau teman-teman mendengarkan suara raungan mesinnya, itu juga akan melatih feeling kita dalam bermain untuk mengurangi atau bahkan menambah si tuas transmisi ini ya teman-teman. Itu akan melatih feeling kita, memori kita untuk menambah gigi itu dengan cara pas, tidak di kecepatan atau bahkan kecepatan mobil yang kurang. Nah selain itu kita juga bisa menjadikan patokan ini ya teman-teman, si jarum RPM ini itu kita juga bisa menjadikan dia sebagai bantuan kapan kita harus menambah si tuas persneling ini. Nah kita bisa menjadikan patokan ini sebagai bantuan ketika si jarum RPM ini sudah menyentuh di angka 2000 lebih, 2500 atau bahkan di angka 3000 atau angka 3 itu ya teman-teman. Di situ kita sudah bisa untuk mulai menambahkan tuas gigi di transmisinya. Nah ini sekali lagi buat catatan teman-teman, jangan sampai ya teman-teman itu membiasakan untuk menambah gigi itu putaran mobil sampai dipolkan di putaran maksimal atau di garis merah ini ya teman-teman. Garis merah itu adalah red line atau putaran maksimal dari mesin mobil teman-teman. Jangan sampai teman-teman itu ketika mengganti gigi itu RPM ini selalu dipolkan di garis-garis merah ini, karena itu nantinya kelamaan itu akan membuat rusak bagian-bagian dari mesin-mesin mobil teman-teman, karena mesin mobil teman-teman itu akan selalu istilahnya dipaksa berpacu di putaran-putaran mesin yang terlalu sering di area putaran mesin yang tinggi. Nah maka dari itu teman-teman bisa menggunakan jarum RPM ini sebagai bantuan, yaitu tadi ketika jarum RPM ini sudah menyentuh angka 2000 atau di antara 2500, yaitu di garis tengah-tengah antara 2 dan 3 ini ya teman-teman, atau bahkan sampai 3000, itu teman-teman sudah mulai bisa untuk menambahkan gigi transmisinya ini. Nah itu ya teman-teman.
Nah itu dia ya teman-teman, sedikit tips dari DK Autovlog untuk teman-teman pemula ketika sedang belajar mengemudi mobil itu saat melakukan perpindahan tuas persnelingnya itu bisa mulus atau smooth dan tidak mengalami yang namanya menyendal atau bahkan sulit atau menyangkut saat teman-teman melakukan perpindahan tuas transmisi giginya. Oke, buat teman-teman yang menyukai video ini jangan lupa klik tombol like-nya, jangan lupa komen-komen di bawah, dan buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe channel ini, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari DK Autovlog ini. Nah oke ya teman-teman, sekian sampai di sini dulu. Keep safety driving dan hati-hati di jalan. Dadah.